Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surat Al-Dzariyat ayat 50, Allah berfirman, "Fafirru ilallah." Maka berlari kencanglah kalian kepada Allah. Tentu khitab ayat ini, objek dari ayat ini bukan aspek fisik kita, tapi aspek jiwa kita. Maka membawa jiwa kita untuk secepat-cepatnya sampai kepada Allah adalah tuntutan dari surat Al-Dzariyat ayat 50 itu tadi. Mengapa demikian? Ya, karena misalnya ketika kita puasa seperti ini, salah satu hikmahnya itu i'la'un lil janibir ruhiyyi alal janibil madiyyi lil insan. Ya, upaya untuk menjadikan aspek rohani kita itu lebih tinggi, lebih dahsyat dari aspek jasmani manusia. Maka upaya untuk membawa jiwa kita semakin dekat kepada Allah adalah tuntutan atau tuntunan untuk kemudian kita selamat dengan keselamatan yang sebaik-baiknya, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan surga Allah, mendapatkan ridho Allah. Ya, beda dengan jasmani kita. Ya, perjalanan dari jasmani kita itu sudah pasti, karena asalnya adalah dari tanah. Ya, inna jasadakum minal ardi, sungguhnya jasadmu itu dari bumi, akan kembali kepada bumi. Tidak usah dirancang, itu akan sampai juga ke asalnya, yaitu kembali menjadi tanah. Tapi jiwa kita itu abatat ilaika minal makhalil arfa, datang, meluncur dari tempat ketinggian, dari posisi ketinggian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian ketika jiwa kita itu dalam konteks ruh ditiupkan pada tubuh kita, pada waktu itu kita di dalam kandungan ibu kita, usia pada waktu itu 120 hari. Maka sekali lagi para ahli tasawuf menyimpulkan sesungguhnya ruh atau jiwa kita seperti itu, meronta-ronta, ingin segera kembali kepada Allah, segera kembali kepada Allah. Tetapi ketika kemudian dibungkus ada dalam konteks kemudian tubuh itu, maka seringkali jiwa itu akan mengikuti gratifikasi gravitasi bumi, gravitasi bumi. Maknanya kemudian akan lenyap dalam konteks kecenderungannya itu, hawa nafsulah kemudian yang mengukungnya. Dalam konteks seperti itulah jiwa kita akan meronta-ronta. Dan salah satu ajaran ialah supaya kita sholat, wasta'inu bis-sabri was-sholat. Begitu Allah mengatakan, mohon pertolonganlah kepada Allah dengan yaitu sabar dan kemudian dengan sholat. Nah, sholat puncaknya itu ketika kita sujud. Secara fisik tubuh kita taruh, bahkan kemudian simbol tertinggi entitas kita yang berupa wajah secara fisikally itu kita letakkan di tanah supaya mengingatkan kita bahwa tubuh kita dari tanah itu. Tapi bersamaan dengan itu ketika kita sujud, sebenarnya kita melakukan mi'raj. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Maknanya jiwa kita bawa membubung tinggi dan tinggi, menembus galaksi-galaksi, menembus langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Akhirnya kemudian tubuh jiwa kita itu lalu bersujud di Sidratul Muntaha, dan kemudian disitulah kemudian
kita sekali lagi proses memperjalankan dengan fafirru ilallah itu kita lakukan, dan kemudian ketika nanti suatu hari kemudian kita dipanggil oleh Allah, maka panggilannya itu adalah sangat indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi, masuklah ke dalam surgaku, masuklah ke dalam kelompok hamba-Hambaku. Moga-moga kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang sangat mesra seperti itu. Nasrum minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.